Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri, balik lagi di ulasan dan sekaligus akan memprediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode sebelumnya terlihat di sini Pasha sama Bu Sari ketemu di rumah sakit, dan Pasha di sana sangat marah kepada Bu Sari. Kenapa Bu Sari berani-beraninya melaporkan Pak Dewa tanpa seizin saja, kata Pasha. Dan juga siapa yang menyebarkan ke media masalah kejadian ini, kata Pasha ke Bu Sari. Apakah ini Bu Sari yang menyebarkan, dan apakah si Kelvin, kata Pasha kepada Bu Sari. Lalu di sana Bu Sari ngomong sama Pasha, kamu itu apa-apaan Pasha, kata Bu Sari kepada Pasha. Saya tidak mengerti, kata Bu Sari sambil dia menundukkan kepalanya. Lalu Pasha juga berangkat pergi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana dan Fitri dan Ibu Panti dia membesuk Dewa. Lalu singkat cerita, Nana juga pulang langsung ke butik. Tiba-tiba pas di bukit gak lama kemudian datanglah yang punya kontrakan butik. Dia minta supaya diperpanjang cepat-cepat ditandatangani. Dan di sana Nana membuat kesalahan karena tidak nelpon dulu sama Bu Farah, dan dia menandatangani surat tersebut tidak dibaca dulu. Lalu Nana juga dan Putri pulang pergi naik motor Putri. Tiba-tiba di jalan disegatlah sama anak buah si Kelvin, yaitu si Kehet Tony. Dan di sana juga terjadilah perkelahian antara Putri sama anak buah si Tony. Untung anak buah Putri juga datang. Dan gak lama kemudian singkat cerita di sini Nana juga sampai ke rumah dan keadaan selamat. Lalu di sisi lain Pasha ngomong sendiri, kenapa Bu Nana belum ada nelpon sama saya, kata Pasha sambil dia ngomong dan berjalan. Apakah saya sudah tidak diperlukan lagi di sini, kata Pasha sambil jalan. Lalu di sana pas dia lagi ngobrol sendiri, tiba-tiba pas menengok Nana sudah datang dianterin sama pegawainya yaitu Putri. Lalu di sana juga Pasha juga menghampiri Nana. Lalu di sana nanya, kenapa Bu Nana tidak menelepon saya, kata Pasha kepada Nana. Kenapa harus ditelepon? Biasanya juga kamu menjemput saya ke butik, kata Nana kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia tidak bisa bicara karena Nana bicara kayak gitu. Memang saya salah, kata Pasha. Lalu di sana juga Nana juga ngomong sama Pasha, saya tidak mau merepotkan kamu karena mungkin masalah kamu lebih berat dari masalah saya, kata Nana kepada Pasha. Kamu akhir-akhir ini sangat jauh berbeda, kata Nana kepada Pasha. Dan saya juga tidak ingin mengganggu kamu dan tidak akan menyuruh-nyuruh kamu. Saya juga akan pergi sendiri, kata Nana kepada Pasha. Saya takut mengganggu kamu, kata Nana kepada Pasha. Lalu di sana juga Nana juga masuk ke dalam, dan pas di dalam di esok hariannya di sana penjaga gerbang dia masuk dan mengasihkan surat. Lalu di sana juga pas dilihat sama Bu Farah dia kaget dan dia teriak-teriak memanggil Nana, yaitu itu surat adalah kontrakan butik. Lalu di sana Bu Farah sangat geram banget kepada Nana. Lalu di sana juga Nana dipanggil-panggil. Tiba-tiba di sana datanglah Nana pulang dari sudah belanja. Lalu di sana nggak banyak basa-basi, Bu Farah juga langsung memarahi Nana karena Nana juga memang salah, dia nggak ngasih tahu, nggak telepon dulu sama Bu Farah. Dan di sana kerugian besar karena Nana tidak membaca dulu surat itu. Lalu di sana Bu Farah menghukum Nana. Nana di sana sekarang dijadikan pembantu oleh Bu Farah. Sekarang Nana di keluarga Dewa Buana dibikin pembantu sama Bu Farah karena telah merugikan butik dirinya. Itulah harus pembayaran hukuman untuk Nana.
Karena Nana tidak sanggup membayar, dia melakukan pekerjaan rumah kayak pembantu, kata Bu Farah kepada Nana. Lalu di sana Nana juga melakukan hal itu bagaimana layaknya pembantu. Disitulah Bu Farah akan menyingkirkan pelan-pelan Nana supaya tidak betah di rumah Dewa Buana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana melakukan kayak layaknya pembantu, dia lagi ngepel. Tiba-tiba datanglah si Livia sambil ngoceh-ngoceh dia kepada Nana. Dan di sana dia nggak melihat bahwa itu lagi dipel sama Nana, itu kan licin keramik. Lalu sambil ngoceh-ngoceh dia menghina Nana, tiba-tiba kakinya nyoledat dan dia terjatuh. Dan di sana si Livia terjatuh, dia nggak ditolongin sama suaminya yaitu si Brokoko Kroni, malah diliatin. Di sana teriak-teriak si Livia kesakitan karena dia menduduki ember wadah air. Lalu di sana Roni juga menolong istrinya sambil dia dimarahin sama si Brokoko Kroni. Makanya kamu itu jangan ngoceh-ngoceh terus, kata si Brokoko Kroni ke Livia. Lalu di sana terlihat di sisi lain Bu Farah di sini dia akan pergi shopping. Dia akan ke mall sama anak perempuannya yaitu Livia. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula yang dia tidak enak, dia menelepon kakaknya tidak diangkat, dia pergi maksain ke rumahnya Bu Farah. Lalu di sana juga dia teriak-teriak kepada Sapam, dia barengan sama Putri dan ibu panti asuhan ke sana. Tiba-tiba melihat kakaknya dia dikerjakan kayak pembantu. Lalu di sana juga Nana bilang sama Lula, saya ini lagi dihukum sama Mama Farah, kata Nana, karena saya sudah membuat kesalahan. Singkat cerita, di sisi lain di sana Bu Farah menerima telepon dari pengacaranya Dewa. Lalu di sana pengacaranya Dewa, Pak Dewa bisa bebas besok, kata pengacara kepada Bu Farah. Dan di sana juga pengacara ngomong sama Bu Farah, pokoknya saya sudah punya bukti untuk membebaskan Dewa Buana, kata pengacara Bu Farah yaitu pengacara Dewa. Lalu di sisi lain yang menerima itu Bu Farah, malah Bu Farah kalau bisa pokoknya jangan dulu, kira-kira seminggu jangan dulu dibebaskan, kata Bu Farah kepada pengacara Dewa. Dan bisa juga pengacara Dewa juga sangat kaget karena Bu Farah ngomongnya kayak gitu. Pokoknya turutin saya, kata Bu Farah ke pengacaranya Dewa. Pokoknya saya minta seminggu aja, jangan besok dibebaskannya Dewa, kata Bu Farah kepada pengacaranya. Lalu di sisi lain, di sini Clara yang punya kafe dia menelepon Pasha karena dia menaruh nomor teleponnya di kafe dan dia menelepon Pasha, dan Pasha juga sudah menerima telepon itu dari yang punya kafe yaitu Clara. Dia berangkat bawa motor pergi ke sana. Dan singkat cerita Pasha juga udah sampai ke kafe yang dituju. Lalu di sana dia menanyakan kepada pegawainya ke sana Pasha, dan dia menunjukkan di sana Clara lagi menunggu. Dan di sana juga Clara juga melihatkan CCTV kepada Pasha, dan di sana juga dibantu oleh orang di sana yang anak buahnya. Dan di sana Pasha udah melihat CCTV yang udah dilihatin sama Clara. Dia sangat terkejut, itu memang benar Pak Dewa tidak bersalah, itu murni kecelakaan, kata Pasha. Lalu di sana juga Clara juga dia akan membantu Dewa, akan membebaskan Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini si alias si Led Hatel sama si Kelvin dia sangat senang. Dan dia terlihat di sini si Kelvin punya rencana yang lain, si alias si Led Hatel juga punya rencana lain untuk menghancurkan Dewa Buana.
Jadi orang dua ini, si Ken Kelvin sama si Lady Atel, dia masing-masing punya rencana buruknya, jahatnya kepada keluarga Dewa Buwana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula yang sangat khawatir melihat kakaknya karena bekas operasinya kumat lagi, sakit lagi karena dia kerja berat kayak pembantu. Lalu di sana Lula ngomong sama kakaknya, "Kak, udah aja ikut sama saya keluar dari rumah ini," kata Lula kepada Nana. Tapi di sana Nana juga tidak mau, dia kekeh aja, "Di sini saya itu punya suami," Lula kata Nana sama Lula. Lalu di sana juga Lula sangat menyesal dan dia mau meninggalkan kakaknya, juga sangat khawatir, tapi dia mau tinggal di sana, dia juga pasti akan diusir sama Bu Farah. Lalu di sana juga punya kepikiran, Lula juga akan pergi ke Dewa, ke kantor polisi, akan membesuk dan akan mengatakan kepada Mas Dewa bahwa Kanana diperlakukan kayak pembantu, kata Lula dalam batinnya. Nah, itulah ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus prediksi untuk malam ini 5 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga kalau kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.